Shalom Jemaat Tuhan, puji Tuhan kalau pada hari ini saya Pendeta Prapto dapat bertemu kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam siraman rohani Gereja Isa Masihi Pegangsaan. Seperti biasa saya menyampaikan kepada kita semuanya bahwa setiap hari kami para pendeta selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kiranya damai sejahtera Allah, kasih dan setianya terus melimpah atas kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Amin. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang berkaitan dengan hidup bersosial. Bagaimana kita harus bisa bersosial dengan baik, dan tentunya di dalam hidup bersosial itu ada penilaian-penilaian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang kita sudah berbuat baik saja, itu masih menjadi cibiran orang. Ya, tentunya ini kembali ke masalah hati, masalah prinsip hidup seseorang. Ya, ada yang senang melihat orang berprestasi. Ada yang senang melihat orang itu kreatif dan sebagainya. Tetapi ada juga orang yang kalau lihat orang yang berprestasi, orang kreatif, orang yang lebih lah gitu ya, itu justru malah merasa bahwa dia nggak nyaman, terus pengen bersaing dan sebagainya gitu. Jadi tanggapannya malah justru berbeda. Nah, kita juga tentunya ingin supaya kita menjadi berkat di lingkungan sosial kita. Ya memang pro kontra. Tapi kalaupun memang kita sudah melakukan yang baik tapi orang tidak senang, itu tidak masalah. Tapi hal yang perlu kita bangun di dalam hal bersosial adalah, mari kita lihat di dalam Galatia 6. Ayatnya yang kedua sampai dengan yang keempat, ya. Hidup yang bersosial, hidup dalam bersosial itu apa saja yang bisa kita pelajari dari Galatia 6 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain." Ya. Di dalam 3 ayat ini kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa untuk kita terapkan di dalam bersosial, ya tentunya. Yang pertama, di dalam ayat 2 dikatakan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nah, tentunya pasti ada alasan kenapa Rasul Paulus ini menulis surat kepada jemaat Galatia dan mengingatkan kenapa harus bertolong-tolonglah. Tentunya ada hal yang pergumulan atau beban yang dialami di antara mereka, dan ada juga mungkin orang-orang yang berkonflik atau orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kebersamaan gitu ya, sehingga kesannya kayak ogah-ogahan dan sebagainya. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya hidup itu harus saling bertolong-tolong, saling menolong seperti itu. Nah, ini adalah prinsip dalam hal bersosial yang baik. Di lingkup gereja, Rasul Paulus terutama mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, kita harus memiliki prinsip saling menolong, saling memberkati, saling menopang gitu ya. Nah, di dalam lingkup yang lebih besar, yaitu lingkup sosial yang lebih besar, kita juga perlu menerapkan hal ini dengan tujuan kita menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Ya, bertolong-tolong ini, saling menolong ini atau bertolong-tolonglah yang disarankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia ini tentunya bertujuan untuk kita saling meringankan beban yang satu dengan yang lainnya. Ya, tolong menolong dalam hal kita memberikan semangat kepada mereka, bertolong menolong untuk mereka yang mungkin mengalami kekurangan, yang mereka mengalami masalah tidak bisa keluar dari masalah mereka dan sebagainya, saling perhatian, peduli. Itu adalah hal yang sangat luar biasa penting di dalam hidup bersosial. Nah, makanya di dalam ayat yang kedua ini, prinsip sosial, hidup bersosial yang paling penting adalah yang harus kita lakukan dan biar kita menjadi berkat bagi orang di luar sana adalah hidup saling menolong, saling memberikan perhatian, saling memberikan kepedulian sebagai bentuk manusia yang saling membutuhkan. Karena sejatinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Semua manusia itu adalah makhluk sosial yang harus membutuhkan orang satu dengan orang yang lain. Dan hal ini menjadi pelajaran buat kita bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang bersosial baik, maka kita harus menjaga prinsip untuk saling menolong, ya.
Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, nanti juga akan balik sendiri kepada kita, walaupun tidak melalui orang yang kita tolong. Ya, jadi mari kita perhatikan, apakah kita sudah hidup saling tolong menolong antara satu dengan yang lain, dan apakah saya sudah menjadi berkat dengan cara ini? Ya, mari kita renungkan bersama. Dan yang kedua, hidup dalam sosial yang baik adalah kita tidak menjadi orang yang sok dipentingkan di lingkungan tersebut. Ya. Di sini firman Tuhan berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi di sini adalah ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita itu manusia yang terbatas. Kita itu manusia yang tidak bisa menghandle segala sesuatunya sendiri. Kita itu adalah manusia yang tentu membutuhkan orang-orang yang di sekitar kita. Dan kalaupun kita berhasil itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Tentunya karena orang-orang yang di sekitar kita juga yang mendukung kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bersama menjadi berhasil. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang di dalam Yesus, itu tidak dibenarkan untuk kita berpikir bahwa oh itu semua karena saya. Firman Tuhan mengingatkan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, berarti atau tidaknya kita di lingkungan sosial itu adalah penilaian orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan karena kita sendiri yang menilai. Ya, kalau kita yang menilai bahwa oh gitu kelompok itu kalau tanpa saya nggak bisa, oh kelompok itu kalau tanpa saya nggak bisa, itu namanya kesombongan diri. Dan tentunya hal ini tidak diperkenan oleh Tuhan juga. Dan mari kita belajar agar kita tidak menjadi orang yang lebih merasa hebat dibanding yang lainnya. Karena sejatinya orang yang hidup bersosial baik dengan orang lain adalah saling menghormati, saling menghargai. Dan yang ketiga dalam ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Di ayat yang keempat ini adalah mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati, dalam arti menguji diri kita sendiri. Ya, kalau memang karya orang itu baik, ya kita harus mengakuinya. Ya, tapi kalau mungkin karya kita sendiri itu kurang baik, ya kita harus belajar bagaimana kita mengapresiasi diri dan kemudian kita menaikkan kembali, ya menjadikannya lebih baik lagi. Ya, jadi di sini dia yang keempat ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita perlu menjaga sikap hidup kita dengan rendah hati, ya. Tidak perlu membanding-bandingkan, oh karya dia lebih bagus, oh karya ini lah, atau justru bukan karya kita tapi diaku-aku sebagai karya kita. Nah, itu juga tidak bagus, ya. Jadi kita perlu di dalam hal bersosial kita harus saling menjaga sikap rendah hati, ya. Bukan rendah diri, ya, rendah hati. Maksudnya nggak usah sok-sokan, nggak usah ngebandingin diri, nggak usah mengklaim karya orang dan sebagainya, ya. Tentunya dalam tiga hal ini ketika kita bersosial, orang-orang di sekitar kita pasti akan merasa terberkati. Jadi mari kita saling bertolong-tolongan antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian kita juga tidak perlu menjadi orang yang lebih sok dibanding yang lain, dan kita belajar selalu rendah hati agar kita dilihat bahwa murid Yesus, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menjadi berkat di lingkungan sosial. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan semua hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk bersosial menjadi dalam hal bersosial menjadi orang yang baik, orang yang membawa berkat, orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus untuk anugerah-Mu. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Diberkati mereka semua dalam nama Yesus. Dari pekerjaan, kesehatan, keluarga, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka semua. Tuhan hadir dan memberkati. Saya percayakan untuk setiap masing-masing pergumulan mereka di dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaga dan memberkati semuanya. Terima kasih ya Roh Kudus untuk semua kebaikan-Mu. Renungan kami pada saat ini biarlah menjadi penuntun dalam hidupan kami, dan kami percayakan segenap hidup kami untuk kami bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Maka berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.